Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to Anas Ilmiah channel. Ini adalah bahan-bahan untuk buat nasi goreng cabe ijo pete. Siapa yang suka pete? Nah ini bahan-bahannya ya guys. Ada pete, cabe keriting, bawang merah, bawang putih, lalu juga ada bawang bombay dan daun bawang. Kita lihat nasinya sebanyak apa. Ini untuk takaran nasi sekitar 4 piring ya guys ya. Nah ditambah minyak wijen, ini opsional guys. Kalau kalian mau pakai boleh, kalau misalkan nggak pakai juga nggak masalah. Untuk nasi goreng kali ini simple banget ya guys ya. Jadi cuman ditumis aja nih bumbu-bumbu yang tadi itu. Nah kalau misalkan tumis berarti kita iris-iris tipis bawang yang tadi sudah kita siapkan. Untuk bawang merahnya ini tadi sekitar 6 siung ya guys ya, 5-6 siung untuk ukuran 4 piring nasi ya, 4 porsi. Nah itu kalian bebas mau tambahin bawang merahnya agar lebih berasa atau cukup segitu. Kenapa aku taruh segitu? Karena aku kan nambahin bawang bombay, jadi I think it's enough. Kalian boleh banget ditambahin bawang merahnya kalau misalkan kalian suka cita rasa bawang merah ya guys ya. Nah terus dilanjut kita potong bawang putihnya. Nah bawang putihnya tadi itu sekitar 4-5 siung bawang putih ya guys ya, untuk sekitar 4 piring nasi. Nah ini kita iris-iris tipis supaya nanti pada saat kita tumis itu wangi harumnya itu keluar. Ini dia bawang bombaynya itu sekitar 1/4 mungkin ya. Ini sedikit sih aku kasihnya. Kalian juga bisa tambahin bawang bombaynya lebih banyak lagi. Cuman bawang bombay itu kan agak berasa ya. Jadi kalau misalkan kalian nasi gorengnya itu sukanya yang kayak agak plain gitu, ya bawang bombaynya sedikit aja. Nah kalian udah tahu kan Anas Ilmiah channel itu suka masakan yang pedes. Jadi cabenya agak banyak nih guys. Lagi-lagi kalau misalkan kalian nggak terlalu suka pedas, cabenya kurangin ya guys ya. Jangan ikutin yang ada di video ini karena ini rasanya lebih pedas dari biasanya. Tapi karena ini porsinya itu 4 piring, pedesnya biasa aja kok guys. Dan untuk penambahan garam, penyedap rasa, lalu ditambahin merica, nanti kita adanya pada saat masak ya guys ya. Dan itu tetap adalah bahan-bahan yang kita gunakan pada saat memasaknya. Nah ini dia, kita sudah potong-potong seperti ini. Lalu jangan lupa kita potong juga si daun bawang tadi. Nah ini daun bawang cukup kalian potong-potong kayak gini aja, nggak perlu kecil-kecil. Kalau misalkan emang kalian kurang suka sama rasa daun bawang ini, nggak pakai pun nggak apa-apa. Tapi kalau pakai daun bawang ini lebih wangi gitu loh guys, nasi gorengnya, dan lebih enak. Don't forget, aku lupa masukin videonya nih guys. Nah ini kita potong-potong petenya ya. Bagi yang nggak suka pete, nggak usah pakai pete. Nah setelah bahan-bahan kita potong-potong untuk menumis, kita siapkan minyak panas nih guys. Jadi panaskan minyak itu sekitar 3 sendok makan aja cukup, atau sampai 4 sendok makan. Nah ini tunggu sampai panas. Nanti setelah lumayan panas baru kita masukkan bawang-bawangan tadi. Nah pertama bawang merah dan bawang putih, lalu bawang bombay. Kelihatan ya, itu minyaknya udah mulai menggoreng, jadi udah mulai panas nih minyaknya. Ini kalau misalkan kita tahu ya guys ya, kalau misal udah dipanasin minyaknya, terus kita masukkan bawangnya, udah wanginya tuh udah mantep deh. Setelah wangi, udah cukup keluar wanginya, baru kita masukkan lagi yang lainnya seperti tadi itu. Cabenya kita masukkan. Nah ini supaya ditunggu dulu sampai wangi, sampai agak matang, supaya nggak bau bawang mentah gitu ya guys ya. Nah sebelum cabenya aku mau masukin dulu nih telurnya.
Jadi aku tambahin telur sekitar 2 butir telur untuk diorak-arik ya guys ya. Nah ini biarin aja, aku geserin dulu tuh tadi, aku angkat sedikit supaya bawangnya itu miring dulu, nggak nyampur ke telur dulu. Nah ini telur yang kedua kita masukkan. Nah ini biarkan aja dulu guys, biarkan agak sedikit menggoreng, jadi supaya bawangnya pun tidak tercampur kepada telur gitu. Nah ini kita telurnya aduk-aduk biar agak sedikit matang, kita diamkan aja dulu supaya nanti telurnya juga masih ada teksturnya gitu. Kalau kalian nggak suka nasi goreng pakai telur yang udah diorak-arik pun, kalian nggak pakai telur pun nggak masalah ya guys ya. Nah ini kita orak-arik telurnya, bisa lihat sendiri teksturnya udah mulai agak mengeras ini telurnya. Jadi dan ini tuh tidak menyatu dengan bawangnya ya guys ya, hanya beberapa yang menyatu supaya bawangnya itu tetap nanti bikin aroma ke nasinya dan rasa nasinya tuh lebih berasa gitu. Nah baru kita masukin cabenya setelah masukin telur ini. Nah ini wanginya udah gak karuan nih guys, udah enak banget. Padahal belum mulai masukin nasi. Udah wangi telur, udah wangi bawang, ditambah wangi cabe. Dan don't forget, because ini nasi goreng pete, jadi kita masukin petenya. Nah masukin pete itu setelah yang lainnya agak mulai matang ya guys ya. Jadi gak terlalu lama untuk menumis petenya ini. Bahkan petenya pun dimasukin setelah nasi pun gak masalah guys. Nah kita aduk-aduk lagi supaya lebih harum lagi, makin matang lagi si bawang-bawangan tadi dan telurnya. Lalu kita mulai masukkan nasinya guys. Kita siapkan nasi yang sudah kita sisihkan tadi, kita masukkan ke dalam pancinya. Sedikit-sedikit boleh, sekaligus juga boleh. Nah ini ya nasi yang tadi. Wow, banyak ya guys ya. Lumayan loh ini. Nah, nasi goreng itu kuncinya harus minyaknya dan bumbu-bumbunya itu rata ya guys ya. Nah, untuk meratakannya kalian boleh banget nih pakai spatula apapun, pakai alat apapun yang jelas tahan panas. Jadi kita ganti. Nah, kita ganti, cuman ini memang agak sedikit panas ya kalau pakai spatula yang ini. Nah ini kita aduk-aduk dulu, yang jelas semua minyaknya sudah merata ke semua nasi. Jadi aku biasanya agak didedet-dedet gitu ya, agak diteken-teken gitu nasinya supaya make sure semuanya itu rata. Nah kalian bisa lihat sendiri ini masih ada yang gak rata. Pelan-pelan kita ratain. Apinya itu jangan terlalu besar guys, karena kalau apinya terlalu besar nanti yang di bawah itu udah keburu kering gitu. Jadi apinya kecil aja sampai sudah merata dulu gitu ya guys ya. Sampai sudah merata, apinya masih kecil, lalu kita aduk-aduk semuanya sampai semua nasinya itu kena minyaknya, karena ini nasi goreng ya guys ya. Jadi nasinya harus tergoreng gitu dan dicampur dengan cabe, bawang-bawangan, telur, lalu petenya. Aduh enak banget nih. Kalian mau nambahin teri juga nggak masalah ya. Diaduk-aduk semuanya merata dengan api kecil. Nah ketika sudah mulai merata seperti ini, kalian boleh sedikit besarkan sedikit besarkan apinya guys, sedikit besarkan apinya supaya kalian tahu nggak sih nasi goreng yang bau-bau kebakar gitu loh. Nah itu kalian boleh banget tuh agak sedikit besarkan apinya, tapi jangan terlalu besar ya guys ya, karena kalau terlalu besar kalian juga akan kesusahan, apalagi nih posisinya nasinya banyak. Nah ini aku tambahkan minyak wijennya nih guys, karena ini sekitar 4 piring, 4 porsi, jadi aku tambahkan minyak wijennya sekitar 1 sendok makan. Kita lihat sendiri. Nah
Oke. Sekitar 1 sendok makan. Seperti itu. Baru kita aduk-aduk lagi. Bagi kalian yang nggak suka wanginya wijen, minyak wijen, itu nggak apa-apa banget nggak pakai minyak ini, karena itu nggak akan merubah rasa sebanyak itu. Cuman kalau pakai minyak wijen itu, jadi rasa nasi gorengnya tuh kayak nasi goreng kayak Solaria gitu loh guys. Kita ratakan. Nah, setelah mulai tercampur rata, baru kita masukkan tadi si daun bawangnya itu. Ini masih belum ditambahin garam dan lain-lain ya guys ya. Nah, baru kita tambahkan sejumput garam. Ini sedikit-sedikit supaya merata. Dan ini garamnya pasti lumayan banyak sih guys. Mungkin garam untuk 4 piring ini sekitar 2 sendok teh kali ya. Tapi kalian masukinnya sedikit-sedikit aja, karena nasi goreng kalau langsung dibanyakin itu akan unpleasant gitu rasanya, kayak terlalu asin, itu nggak enak banget. Jadi kalian sedikit-sedikit aja, setelah merata baru tambahin lagi, terus merata tambahin lagi. Dan for sure untuk nasi goreng ini aku pakai penyedap rasa. Jadi kalian bisa pakai kaldu bubuk atau penyedap rasa yang lain yang memang kalian pakai di rumah gitu ya. Nah, kita cobain dulu apakah minyak wijennya cukup atau butuh lebih lagi, atau garamnya cukup. Kalau misalkan kurang, kita tambahin lagi. Nah, ini aku mulai memasukkan penyedap rasanya ya guys ya. Ini tambahin garam lagi karena tadi garamnya kurang karena sedikit. Nah, ini kita tambahkan penyedap rasa kaldu bubuk sedikit-sedikit dulu, again and again, karena kalau terlalu banyak kita nggak tahu itu cukup apa enggak. Aduknya ini bisa dari tengah ke pinggir, kalau aku sih biasanya dari pinggir ke tengah gitu. Jadi supaya semuanya teraduk rata. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, peteknya itu masih fresh. Jadi nggak layu gitu. Kalau kalian suka pedas, itu bisa ditambahin lagi cabai dan diperbanyak lagi mericanya. Setelah kita make sure, kita koreksi rasa lagi. Kalau sekiranya sudah tercampur rata, jangan lupa kalian koreksi rasa dulu ya guys ya. Kalau kita bikin nasi gorengnya agak banyak, memang agak lama nih guys untuk membulak-balikan nasinya ini supaya merata. Dan aku itu lebih suka nasi goreng yang agak bau-bau bau gosong gitu loh. Nah, ini dia nasi gorengnya, ada peteknya. Masya Allah. Kita lanjut lagi karena menurutku ini masih kurang asin sih guys. Jadi bisa ditambahin garam lagi, bisa ditambahin penyedap rasa lagi, bisa ditambahin kaldu sapi atau kaldu ayam bubuk, boleh banget ya guys ya. Nah, setelah dirasa oke, kita sajikan. Ini dia guys, jadi sekitar 4 porsi 4 piring ini kita sudah sediakan tempatnya. Oke, kita masukkan nasi yang sudah kita masak tadi ke tempat ini.
Sudah jadi, sudah bisa dimakan guys nasi gorengnya. Ini dia tampilan nasi gorengnya. Nah itu kalian lihat ya, jadi telur-telur tadi udah agak sedikit gosong, nasinya udah agak kering gitu. Nah ini nasinya emang aku langsung dari rice cooker, jadi emang agak nggak kering gitu. Nasinya agak basah, makanya aku gorengnya agak lama. Nah ini dia hasilnya, nasi goreng kampung, cabai hijau, pete. Kita zoom nih. Nah ini dia tampilannya, wow Masya Allah. Semoga bermanfaat ya guys videonya. Thank you for watching. Jangan lupa recook di rumah karena ini gampang banget. Bisa kalian masak pagi-pagi, bisa kalian masak malam-malam, dan persiapan nanti bulan Ramadan juga di save ya resepnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.